Karena udah 2 bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Babat Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntut Preview. Preview. Sobat Renaissance Indonesia, sekitar sepertiga isi Quran adalah sejarah. Dan sejarah-sejarah ini secara sastrawi memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri, sebab sejarah-sejarah ini disajikan bukan dalam bentuk detail-detail kronologi waktu atau tempat, sehingga sejarah-sejarah ini berbeda dengan literatur-literatur sejarah pada umumnya. Pertanyaannya, apa maksud Quran dengan cara penuturan sejarah seperti itu? Sobat Renaissance Indonesia, bila kita perhatikan, amati, setiap kali mengangkat fenomena-fenomena sejarah atau fenomena-fenomena sosial lainnya, Quran senantiasa mengajak kita untuk terus-menerus mengamati, mencermati fenomena-fenomena tersebut. Misalnya, ketika menutup drama kolosal pada surat Yusuf, Quran mengatakan, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, berpikir. Al-Quran ini bukan fiktif, melainkan membenarkan yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini kata kuncinya adalah pelajaran dan berpikir. Pelajaran tentu saja bersumber dari sang pemilik ilmu, yaitu Tuhan, sementara berpikir adalah ikhtiar intelektual manusia. Itu artinya, sejarah-sejarah ini adalah objek yang dapat ditelaah dan dipelajari manusia, serta dikelola dengan prinsip-prinsip ilmu, sehingga manusia dapat menemukan kaidah-kaidah hukum tertentu atau sunatullah di balik peristiwa-peristiwa sejarah ini. Rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika manusia berjalan baik sebagai individu-individu, terlebih sebagai bangsa. Maka individu atau bangsa yang bisa mengikuti atau menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah hukum atau tarian sunatullah, itulah definisi individu atau bangsa yang dirahmati, diberkati. Jadi, Sobat Renaissance Indonesia sekalian, maksud Quran dengan cara penuturan sejarah seperti itu, salah satunya adalah untuk menarik perhatian atau mengarahkan pandangan kita pada kaidah-kaidah hukum atau sunatullah yang berjalan pada alam psikososial manusia, sekaligus yang mengatur jalannya peristiwa-peristiwa sejarah itu sendiri. Ya, seperti yang mengatur kebangkitan atau keruntuhan peradaban, yang mengatur pergantian atau pergiliran kekuasaan, yang mengatur ajal umat atau peradaban manusia, bukan pada detail-detail kronologi waktunya atau tempatnya. Sekaligus dengan cara penuturan sejarah seperti itu, seakan-akan Quran juga ingin menunjukkan bahwa sejarah-sejarah ini bersifat universal, sehingga tidak memerlukan terlalu banyak detail-detail waktu atau tempat. Sama ketika kita membayangkan panas api, kita juga tidak memikirkan satuan-satuan waktu atau tempat apapun karena kita sadar sifat api universal selalu seperti itu, tidak pernah berubah sampai kapanpun. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa sejarah yang dikisahkan Quran ini umumnya adalah fenomena-fenomena yang berulang-ulang dan terus-menerus kita saksikan dari zaman ke zaman sepanjang sejarah.
Oleh sebab itu, sejarah-sejarah ini tidak cukup dimaknai hanya sebagai sejarah, yaitu catatan-catatan peristiwa di masa lalu, tetapi juga sebagai alat baca terhadap fenomena-fenomena kehidupan dunia kita sekarang ini. Seperti ekonomi, politik, ideologi, agama, moralitas, dan sebagainya. Dan memang disitulah letak makna Quran ini sebagai petunjuk bagi kita, umat manusia. Selebihnya sebagai alat bantu forecasting, ketika kita mencoba melihat kira-kira seperti apa peta atau lanskap sejarah di kemudian hari. Itu sebabnya kitab suci Ibrahimik atau Samawi seluruhnya juga mengandung anasir-anasir nubuah, semacam bocoran-bocoran keadaan di masa depan. Dan Sobat Renaissance Indonesia sekalian, barangkali ini adalah salah satu penjelasan untuk sekedar menakar perdebatan mengenai statement Bung Rocky Gerung terhadap kitab suci pada beberapa tahun sebelumnya. Namun yang pasti, sejarah-sejarah ini bukanlah sejarah biasa. Dan apa yang terpenting dari interaksi kita dengan sejarah-sejarah ini adalah menjawab pertanyaan. Kira-kira apa relevansi atau kesesuaiannya dengan kehidupan dunia kita sekarang ini?